Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannanil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Dzil qadaril azim wa ala alihi wa sahbihi bi atammis salati wa taslim, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang timbangan amal di akhirat, masih tabarruk dari kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi karangan Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun fi dzikri ashabil a'raf. Satu bab di dalam menerangkan ashabul a'raf, orang-orang yang ada di atas bukit. Rawa Khaythamah bin Sulaiman fi musnadihi an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tudau al-mawazin yaumal qiyamah fatuzanul hasanat was sayyiat faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqala nawatin dakhala al-jannah wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala nawatin dakhalan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak timbangan akan disediakan di hari kiamat, maka kebaikan dan keburukan, amal baik dan amal buruk akan ditimbang. Maka barang siapa kebaikannya lebih berat atas kejelekannya seberat biji sawi, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa keburukannya lebih berat atas kebaikannya sebesar biji sawi, maka dia akan masuk neraka. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa kelak di hari kiamat itu akan diadakan timbangan amal, disiapkan timbangannya. Allah Subhanahu wa taala memasrahkan kepada malaikat Jibril. Koordinator penimbangan amal itu diserahkan kepada malaikat Jibril. Nah, maka ditimbanglah amal baik dan buruk. Yang mana yang lebih berat? Kalau berat amal baik, walaupun selisihnya hanya satu nawat. Nawat ini bahasa Arab sama dengan dzarrah. Kalau orang dulu maknai biji sawi. Biji sawi itu kecil. Tetapi kalau kamus modern sekarang, nawatin atau dzarrah itu maknanya atom. Atom itu adalah zat terkecil. Benda paling kecil itu namanya nawah. Kata Rasulullah, walaupun selisihnya hanya satu debu, kebaikannya yang lebih banyak, dakhalal jannah, maka orang ini akan masuk surga. Sebaliknya kalau lebih banyak amal jeleknya, kelakuan jeleknya lebih berat, walaupun selisihnya hanya satu debu, ya kan kecil debu itu ya, selisih sedikit, dakhalan nar, maka akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita kelak termasuk orang-orang yang lebih berat amal baiknya, ya. Maka gemarlah berbuat baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika orang
itu dipanggil oleh malaikat Jibril, yang akan ditimbang semua. Kecuali kemarin diantaranya adalah orang yang terlalu banyak kena musibah di dunia, banyak diuji oleh Allah, itu mereka selamat dari timbangan amal. Tapi lainnya itu ditimbang semua, dipanggil satu persatu. Khofi, alamat, Reto, Kalimantan Barat, maju. Siapkan, timbang, timbang. Ini dak-dikduk. Maka ketika Khofi amal baiknya 101, amal buruknya 100 pas, langsung diucapin selamat oleh malaikat Jibril. Selamat pi kamu, selamat pi, surga kamu pi. Ya, malaikat tuntun ke surga, dituntun sambil melewati tetangganya, temannya. Selamat pi kamu pi, doakan ya nanti ya saya pi ya. Saya juga mudah-mudahan bisa sama kamu. Iya ya, mukanya cerah, yang gembira. Tapi ketika ditimbang, misalnya fulan, alamat, Pagelaran, Malang, ditimbang. Gimana hasilnya? Hasilnya amal baiknya 100, amal buruknya 110. Ya, berarti lebih berat amal buruknya, ya. Lebih berat maksiatnya daripada amal baiknya. Maka langsung gemeteran, mukanya ketakutan, diseret ke neraka. Okay? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak beratan amal baiknya. Okay? Lebih banyak amal baiknya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka barang siapa yang amal baiknya lebih berat, fahuwa fi isyatir radiyah, dia akan ada dalam kehidupan radiyah, dia senang, ridho. Ay mardiyah, juga oleh Allah diridhoi, ke surga, senang kalau sudah masuk surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa amal baiknya itu ringan, sedikit, lebih sedikit dari amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka akan diseret ke hawiyah. Apa hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Kamu ingin tahu apa hawiyah? Narun hamiyah, adalah api neraka yang panas. Okay? Maka ketika membaca ayat ini, sunnah kita menjawab, nas'alullahal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon maaf dari segala dosa, wal afiyah, dan keselamatan. Faqila, maka Rasulullah ketika menerangkan ini, hadis tadi itu, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, faman istawat hasanatu wasayyi'atu. Rasulullah kalau imbang, kebaikannya dengan kejelekannya sama persis, ini bisa terjadi, ya. Amal baiknya berapa? 101. Amal buruknya 101. Nah, sama. Gimana Rasulullah kalau terjadi sama? Kalau terjadi draw, amal baiknya dengan amal jeleknya sama. Qala, maka Rasulullah menjawab, ulaika ashabul a'raf, lam yadkhuluha wa yatma'un. Kalau amalnya sama, yang mereka itulah ashabul a'raf, ya. Ashabul a'raf itu tidak langsung ke neraka, tidak langsung ke surga. Ditaruh di al-a'raf, bukit. Nunggu siapa tahu nanti ada pertolongan, atau nunggu nanti ada yang menuntut, ya. Jadi nanti kalau ada pertolongan, ya, misalnya ya, ada gurunya datang, ini murid saya, tolong ambilkan punya saya satu saja, satu kebaikan. Fi, ada hadiah dari guru kamu satu, misalnya ya, yang tadi asalnya sama amal baik buruknya, ini dari guru kamu. Akhirnya Khofi sekarang sudah lebih berat amal baiknya, udah antar ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi selama belum ada pertolongan, dia ada di Al-A'raf, di gunung yang oleh Allah disiapkan untuk orang-orang yang masih drone amalnya, yang masih sama, ya.
Itu makanya diterangkan dalam Al-Quran, dibuat surat khusus, yaitu Al-A'raf. Nah ketika di Al-A'raf ini, orang-orang deg-deg, ya Allah mudah-mudahan saya masih ada yang nolong. Tapi sebaliknya kalau ada yang nuntut, ya Allah saya mencari orang namanya Fulan. Kenapa? Dulu saya pernah dipukul, belum balas di dunia. Dipanggil siapa orangnya? Namanya si Fulan. Oh itu di Al-A'raf, panggil. Panggil. Kamu kenal sama ini? Iya. Kamu katanya dulu pernah mukul dia. Dan kamu mukul dia tidak balas. Betul? Iya betul. Sekarang ambilkan amal baiknya yang mukul ini, ambil. Diambil. Akhirnya tadi yang sama, amal baiknya jadi lebih ringan. Maka dikeluarkan dari Al-A'raf, seret ke neraka. Ya. Nah itu luar biasa. Gak ada malaikat yang salah nimbang. Ya. Semuanya pas. Ya. Timbangannya gak rusak. Ya. Gak akan error. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Maka Al-A'raf ini orang yang sama amalnya, ya, tidak masuk neraka, juga tidak masuk surga, nunggu perubahan, ya. Wa yatma'un, tetapi mereka itu sangat berharap, ya Allah, saya ingin langsung ke surga ya Allah. Ya tunggu dulu, tunggu, ya. Dak-dik-duk semuanya. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul yuhasabun nas yaumal qiyamah faman kanat hasanatu aktsara min sayyi'atihi biwahidatin dakhalal jannah wa man kanat sayyi'atuhu aktsara min hasanatihi biwahidatin dakhalan nar thumma yaqra faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga menerangkan, kelak di hari kiamat semua manusia akan dihisab. Maka yang baiknya yang lebih banyak maka akan masuk surga. Dan amal baiknya kalau lebih sedikit, lebih banyak yang jelek, maka akan masuk neraka. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca ayat Al-Quran, faman thaqulat mawazinu, barang siapa timbangan amal baiknya yang lebih berat, lebih banyak, faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang sukses, mereka itu orang-orang yang bahagia. Wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih sedikit, ringan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itu yang membuat rugi dirinya sendiri, ya. Jadi kita itu baik atau buruk kembali kepada diri sendiri. Kalau amal baiknya banyak, berarti kita menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau amal baiknya itu lebih sedikit, ya, maka kita berarti merugikan diri sendiri. Maka orang cerdas akan memikirkan miliknya sendiri, ya. Orang cerdas, kata para ulama, orang cerdas itu memikirkan punyanya sendiri. Saya ini kelak di akhirat ingin banyak amalnya apa enggak? Pikirkan punya sendiri, jangan mikirkan orang lain. Itu loh orang itu perbuatannya begini. Gak usah mikir punya orang. Mikir punya sendiri. Karena kelak kalau kita itu amal baiknya lebih banyak, yang untung siapa? Kita sendiri. Tapi kalau amal buruknya yang lebih banyak, ya kembalinya juga ke kita sendiri. Maka kata para ulama, orang cerdas akan memikirkan punya sendiri. Mikirkan punya sendiri saja sibuk, tidak akan sempat memikirkan orang lain. Maka kalau di dunia masih suka mikir orang lain, suka mengata-ngata orang lain, itu loh perbuatannya begini, ya. Itu berarti orang ini tidak cerdas. Punya dirinya sudah banyak apa enggak amal baiknya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fi jahannam khalidun. Orang-orang yang kafir itu ada di neraka jahanam kekal selama-lamanya.
Kalau orang Islam nanti masih naik ke surga. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma yaqulu, kemudian Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, innal mizana takhifu misqala habbatin aw turjahu wa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu kanat min ashabil a'raf. Maka katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka barang siapa selisih amal baiknya, walaupun selisihnya itu habba, satu biji sawi kecil sedikit selisihnya, maka akan masuk surga atau masuk neraka. Dan barang siapa sama persis edro kebaikan dan keburukannya, maka dia termasuk ashabul a'raf ya. Ini menguatkan sabdanya Rasulullah tadi ya. Nah, ini dalam ilmu hadis disebut marfu maknawi. Yang berkata sahabat, tapi sebenarnya hakikatnya dari Rasulullah. Tidak mungkin para sahabat tahu tentang masalah akhirat kecuali itu juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang-orang yang lebih berat amal baiknya, sehingga kita tidak usah mampir ke Al-A'raf, langsung dituntun oleh malaikat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم